Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam kebajikan. Oke, di hari ini tanggal Jumat 3 Juli 2026, saya akan memberikan kabar terbaru dari sumber yang terpercaya. Dan yang terima kasih like, share, dan subscribe channel ini. Dan ada ebook menarik di link description sudah saya siapkan. Oke, pertama-tama saya selamat beraktivitas untuk hari ini dan semoga saja cuan berkah barokah menyelimuti Anda semua di hari ini di tanggal Jumat 3 Juli 2026. Oke, yang pertama-tama saya ucapkan ada berita dari Soccer One via Facebook. FIFA hingga sekarang masih belum mencabut sanksi transfer ban atau larangan pendaftaran pemain terhadap Persib Bandung. Tim juara Liga 1 musim terakhir ini, 3 musim terakhir ini masih terdaftar dalam FIFA Registration Ban List akibat permasalahan administrasi penyelesaian kontrak mantan pemain mereka, Daisuke Sato. Meski sanksi belum dicabut, manajemen Persib menegaskan bahwa hukuman ini hanya berdampak pada registrasi sistem di real time. Persib tetap pede dan tetap terus beraktivitas di bursa transfer dan sudah mengumumkan beberapa rekrutan baru, yakni Sandy Walsh dari Buriram, Thailand. Oke, saya melansir dari dunia tenis. Dari tenis Wimbledon yang dimana Janice Chen dan Aldila Suciati lolos ke putaran kedua atau babak 32 besar nomor ganda putri turnamen Grand Slam Wimbledon 2026. Pasangan Indonesia kini melaju setelah sukses melakukan wakil tuan rumah Harid Dart atau Maya Lumsden dengan skor 6-3 dan 4. Lawan berikutnya belum diketahui karena masih menunggu pemenang antara unggulan kelima Nicole Melichar dan Martinez US atau Erin Rutfeld New Zealand versus Marta Kostyuk Katerina atau Lelena Gabriela Ruiz Rumania. Dan selamat saja dan semua saja bisa menjadi yang terbaik untuk ganda putri Indonesia ini dan bisa melaju terus sampai babak final. Dilansir Tribun Sal via Facebook, genderang perang jilid 2. Militer Iran peringatkan AS dan Israel jangan salah perhitungan jika tak ingin hancur. Markas besar militer Iran memperingatkan Amerika Serikat dan Israel khususnya untuk berpikir dua kali dan tidak melakukan kesalahan perhitungan yang bisa berujung kehancuran. Mengutip Al Jazeera pada 2 Juli 2026, peringatan ini dilontarkan dalam pernyataan Khatam Al-Anbiya baru ini. Lebih tepatnya, markas besar militer Iran Khatam Al-Anbiya mengeluarkan peringatan keras di mana yang ditujukan kepada Amerika Serikat dan Israel agar tidak melakukan kesalahan perhitungan di kawasan Timur Tengah. Dengan nada mengancam, pihak militer menegaskan bahwa musuh harus berpikir dua kali sebelum melakukan agresi, atau mereka akan menghadapi kehancuran total lewat balasan yang jauh lebih keras. Pernyataan ini keluar hanya berselang beberapa hari setelah aksi saling balas serangan antara Iran dan AS terjadi, yang kini mengancam keberlangsungan negosiasi damai global. Menanggapi situasi yang kian memanas, markas besar militer Iran menyatakan bahwa seluruh pasukan mereka kini berada dalam status kesiapan penuh, terkhusus demi menjaga kemerdekaan, keamanan, serta integritas wilayah Republik Islam Iran dari segala bentuk ancaman asing. Kami memperingatkan musuh-musuh Iran yang kuat, terutama Amerika Serikat, rezim Zionis, dan kaki tangan regional mereka untuk menghindari kesalahan perhitungan. Mereka harus berpikir dua kali sebelum melakukan ancaman atau agresi apapun terhadap negara tercinta kami, kata markas besar militer Iran. Kami menyatakan kesiapan penuh kami untuk menjaga kemerdekaan, keamanan, dan integritas wilayah Republik Islam Iran.
Oke, dilansir oleh Tribun Style via Facebook. Putin di posisi tak aman, ancaman drone Ukraina dan kudeta meningkat, kini tambah pengawal khusus. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menambah jumlah personel yang bertugas mengamankan dirinya. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap ancaman pembunuhan dan kudeta. Dilansir dari Telegraph, penambahan personel tersebut diatur dalam rancangan dekret yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Di tahun ini, jumlah petugas di kantor Federal Protective Service atau VCO bertambah 780 dari 785 menjadi 812 orang. Langkah ini menjadi penambahan personel keempat sejak Rusia menginvasi Ukraina. Kini protokol keamanan di sekitar Putin juga semakin diperketat. Menurut intelijen Eropa, langkah ini dipicu meningkatnya ancaman serangan drone jarak jauh. Pemerintah Rusia juga disebut mengantisipasi kemungkinan upaya kudeta maupun pembunuhan terhadap Putin. Bahkan seluruh staf yang bekerja di sekitar Putin dilarang membawa telepon seluler. Mereka juga tidak diperbolehkan menggunakan perangkat terhubung ke internet. Selain itu, mereka dilarang menggunakan transportasi umum dan rumah mereka dipasangi sistem keamanan tambahan. Para pejabat disebut diwajibkan melepas jam tangan saat berada di dekat Presiden Putin. Sebagai informasi, VCO merupakan lembaga yang bertugas melindungi presiden dan pejabat tinggi Rusia. Lembaga tersebut juga mengamankan keluarga presiden serta sejumlah pejabat senior pemerintah. Selain pengamanan fisik, VCO juga mengelola sistem komunikasi negara. VCO juga memantau opini publik terhadap Presiden Putin. VCO juga bahkan memiliki kewenangan menjalankan operasi perang informasi. Secara keseluruhan, jumlah personel VCO diperkirakan lebih dari 50.000 orang. Namun penambahan terbaru hanya berlaku untuk kantor pusat yang mengawal langsung Putin. Sebelum perang di Ukraina, jumlah personel di kantor VCO hampir tidak berubah selama 13 tahun. Dilansir Tribun Style via Facebook, sungguh biadab Taufik Hidayat, kini terjawab penyebab bibir YT rusak. Ternyata bukan digunting pelaku. Taufik Hidayat, pelaku penyiksaan dan penyekapan terhadap YTR 29 tahun, menjalani rekonstruksi di Polda Jabar Kamis 2 Juli 2026. Rekonstruksi digelar sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Taufik Hidayat hadir ke gedung PPA PPO dengan mengenakan pakaian berwarna orange dengan tangan terborgol dan memakai peci berwarna putih. Hadir pula Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jabar Agus Setiadi bersama para jaksa penyidik serta para kuasa hukum dari pihak korban dan tersangka, serta dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Sri Nur Herwati. Di Res PPA PPO Polda Jabar, Kombes Rumi Untari mengatakan rekonstruksi untuk korban menggunakan saksi peran pengganti. Rekonstruksi berjalan baik dan lancar. Alhamdulillah tak ada penolakan dari tersangka dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 tempat kejadian perkara atau TKP. Dari 6 TKP, kata Rumi, hanya ada 3 TKP yang dilakukan rekonstruksi, yakni TKP 3, TKP 5, dan TKP 6. Kemudian mereka akan menindaklanjuti dengan penandatanganan berita acara rekonstruksi yang semua pihak menandatanganinya. Rumi mengatakan 3 TKP yang rekonstruksi tadi menjadi poin utama terjadinya penganiayaan dan penyekapan. Sementara di TKP 1 masih belum ada tindakan penganiayaan dan TKP 2 masih penganiayaan ringan semisal menampar. Tapi mulai dari TKP 3, 5, dan 6 mulai terjadi penganiayaan berat. TKP 3 itu sudah mulai terjadi penyekapan sampai TKP 6. 3 TKP itu berada di wilayah Kabupaten Bandung, Jabar seperti Cilengkrang, Ciwaru, dan Cinunduk, ujarnya. Kombes Pol Rumi menegaskan ada 21 adegan dalam rekonstruksi yang dilaksanakan tadi. Namun dari puluhan adegan itu masih belum ada terkait kekerasan seksual. Saat ini belum ada dan itu masih dalam proses.
Tadi kami sudah berdiskusi dengan para jaksa dan LPSK. Kami sepakati untuk tetap mendalami dan mencari bukti-bukti lainnya. Bila ada, kami akan tambah persangkaan pasalnya terhadap pelaku, katanya. Penganiayaan di TKP 3, 5, dan 6, Rumi mengatakan Taufik Hidayat melakukan pemukulan dengan helm. Kemudian ada kaki meja yang dari besi dipukulkan ke korban YTR di TKP terakhir, serta ada adegan yang menyabatkan golok ke korban yang saat itu kondisinya sudah buta. Ditanyakan terkait isu korban digunting bibirnya, Rumi mengatakan tidak ada adegan penganiayaan terhadap semacam itu. Pelaku pun tak mengakui menggunting. Jadi bibir itu karena gigi rontok lantaran pukulan berkali-kali oleh Taufik Hidayat, sehingga rontok dan rusak bibirnya, ditambahkan tak diobati sehingga lama-lama rusak bibirnya. Oke, selain berita selanjutnya dari Tribun Style via Facebook. Mahfud MD berharap Prabowo tak ikut campur selama proses peradilan masih berjalan dalam kasus Nadiem. Mahfud MD berharap Presiden Prabowo tidak campur tangan selama proses peradilan khusus Nadiem Makarim masih berjalan. Ia menegaskan agar masalah ini diselesaikan murni lewat jalur hukum demi menjaga independensi lembaga peradilan. Mengutip Tribun News pada 2 Juli 2026, hal itu diutarakan Mahfud MD dalam sebuah tayangan podcast bersama Elmi Yahya. Perlu diketahui, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hukuman tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa 30 Juni 2026. Terkini Mahfud MD turut memberikan responsnya. Ia menyatakan harapannya agar Presiden tidak ikut campur selama proses peradilan masih terus berjalan. Justru saya berharap Presiden tidak ikut campur selama proses peradilan masih berjalan, kata Mahfud dalam podcast bersama Elmi Yahya yang dikutip pada 2 Juli 2026. Ia menilai setiap perkara yang dianggap tidak adil selalu menunggu campur tangan dari Presiden, maka kelamaan fungsi lembaga peradilan akan bergeser ke ranah eksekutif. Kalau setiap perkara yang dianggap tidak adil selalu menunggu campur tangan Presiden, lama-kelamaan fungsi lembaga peradilan akan bergeser ke eksekutif. Sehingga Mahfud menegaskan agar proses hukum dibiarkan berjalan sampai selesai. Jika nantinya masih ada yang dipersoalkan, menurutnya sudah ada mekanisme banding hingga kasasi yang memang telah disediakan dalam lembaga negara hukum. Dalam sistem negara hukum, biarkan proses hukum berjalan sampai selesai. Kalau ada yang dipersoalkan, ada banding, ada kasasi, itu mekanisme yang memang disediakan dalam negara hukum. Oke, itu berita saya hari ini dari saya ini di Jumat 3 Juli 2026. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe channel ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan sampai jumpa di next video dan bye bye.